Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan investasi sebesar 73,89 triliun rupiah telah dicairkan hingga 12 Desember 2023. Pembiayaan investasi ini disalurkan guna mendukung kesinambungan pelaksanaan program-program pemerintah yang memiliki dampak ganda terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencairan pembiayaan investasi ini diberikan untuk klaster infrastruktur sebesar 44,90 triliun rupiah. Dana tersebut utamanya untuk pembiayaan fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan, FLPP, dan lembaga manajemen aset negara. Sementara itu hingga Desember 2023, Menteri Keuangan menegaskan bahwa LMAN telah melakukan pendanaan pengadaan lahan untuk 116 proyek strategis nasional senilai 122,19 triliun rupiah, mulai dari jalan tol, bendungan, pelabuhan hingga proyek ibu kota Nusantara. Sementara itu untuk FLPP, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program sebesar 108,5 triliun rupiah sejak 2010 yang disalurkan melalui dana bergulir maupun PMN. FLPP ini terutama untuk memberikan bantuan masyarakat berpendapatan rendah untuk memiliki rumah. Dengan diberikannya dalam bentuk dana bergulir, diharapkan masyarakat berpendapatan rendah mampu membeli rumah dengan harga subsidi. Baik, pemirsa, kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu tantangan bagi perekonomian Indonesia. Penguatan ekonomi dan investasi dinilai dapat mengatasi masalah pengangguran, dan pemerintah menargetkan nilai investasi pada tahun 2024 sebesar 1.650 triliun, lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 1.400 triliun. Realisasi dari target investasi tahun depan akan tergantung dari hasil Pilpres 2024. Seperti apa rencana atau gagasan para capres dalam penguatan ekonomi dan investasi, kita akan membahasnya lebih dalam bersama perwakilan ketiga calon presiden. Dari paslon nomor urut 1 ada juru bicara Timnas Amin Ahmad Nur Hidayat yang sudah ada di studio bersama saya. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Bang Ahmad. Terima kasih. Bang Hidayat maksud saya. Terima kasih kembali. Oke, dan paslon nomor urut 2 ada Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo Gibran, Bang Angga Wira. Bang Angga. Oke, terima kasih. Iya, sore Bang. Dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Peter Abdullah. Bang Peter. Selamat sore. Oke, dan juga pakar ekonomi Universitas Kristen Atmajaya Yogyakarta, Bapak Sri Susilo. Selamat sore Pak Sri Susilo. Selamat sore. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ramai sore ini kita. Saya mungkin saya ke Bang Hidayat dulu. Kita lihat bagaimana Amin dengan gagasannya. Saya bicara sempat dengan Jubir juga beberapa kemarin, kalau tidak salah, bicara mengenai bagaimana penyerapan tenaga kerja, ada angka 15 juta seperti itu. Nah, kalau kita bicara ekonomi dan investasi, apa yang menjadi target dari pasangan ini? Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa target pasangan Amin ini adalah target yang menurut kami paling realistis ya. Oke. Di antara kandidat yang lain kan yang memberikan angka 15 yang cukup moderat itu dibandingkan dengan yang lain sampai ada 17 ya. Saya kira hanya Amin. Kalau kita juga pertumbuhan ekonominya kita hanya 6,5% targetnya, berarti itu menurut kita yang paling realistis kalau kita lakukan intervensi ya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya kira terkait mengenai ekonomi ya, saya kira prinsip dari pasangan Amin ini adalah bagaimana kita menaikkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Bahkan dengan menaikkan yang kecil ini akan memperbesar yang besar. Karena kita berpandangan bahwa ketimpangan yang terjadi saat ini sudah begitu memprihatinkan ya. Tadi Pak Anies bicara di satu pasar mengatakan bahwa memang yang dirasakan di publik saat ini adalah kenaikan harga-harga pokok yang tidak sesuai dengan daya beli mereka. Nah, itu yang saya kira akan diadres ya, bagaimana harga-harga pokok itu bukan sekadar rendah, tetapi sebetulnya adalah terjangkau, masyarakat bisa membeli dengan daya beli yang kuat begitu. Saya ke Bang Angga. Bang Angga, mungkin kita awal dulu secara general. Kalau dari Anda sendiri dan tim, apa yang menjadi highlight ketika kita bicara ekonomi dan investasi? Silakan. Ya, pertama kita harus mengapresiasi apa-apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf ya. Karena kalau kita lihat tadi yang Juno juga sampaikan,
bahwa target investasi dari tahun ke tahun ini terus meningkat ya. Dan di tahun depan ini kan 1.650, ini bukan hal yang mudah loh untuk mencapai hal tersebut. Dan di tahun ini 1.400 triliun, dan kalau kita lihat di Q ketiga kemarin, angka-angkanya kelihatannya bisa tercapai dengan baik. Dan yang menggembirakan, dari investasi yang masuk itu sudah sekitar 54% itu di luar Jawa. Jadi artinya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf ya, Pak Jokowi di jilid kedua ini, kita lihat implikasinya mulai terasa ya, dengan bergeraknya berbagai macam investasi masuk di luar Jawa. Nah pertanyaannya memang kita membutuhkan suatu investasi yang berkualitas, karena mau nggak mau kalau kita lihat ekornya kan ini semakin mengecil, yang artinya memang dari jumlah investasi yang masuk ini memang penyerapan jumlah tenaga kerjanya itu kan makin kecil. Karena apa? Karena tentunya dengan pendekatan teknologi, dengan berbagai macam digitalisasi, itu pastinya juga penggunaan tenaga kerja ini makin minim seperti itu. Tapi di sisi lain kita kan masuk bonus demografi, kita kaya akan sumber daya produktif. Nah makanya kita melakukan suatu strategi push dan pull untuk menggerakkan ekonomi lokal. Salah satunya program yang sederhana saja, bagaimana kita akan memberikan makan siang gratis gitu Juno. Nah ini dengan strategi seperti ini, itu akan menggerakkan ekonomi lokal. Bagaimana kita akan memberikan kesempatan para UMKM untuk terlibat dalam program tersebut. Ini automatically akan menggerakkan program tersebut. Jadi kami sendiri pun dari relawan pengusaha muda nasional memang punya target bagaimana kita menciptakan bukan hanya lapangan pekerjaan Juno. Ini kita harus ciptakan para pengusahanya, para entrepreneurnya. Kalau entrepreneurnya tercipta, nah ini pasti lapangan pekerjaan akan tercipta, dan basisnya harus pedesaan. Makanya dana-dana desa yang sudah ada ini perlu dikelola dengan produktif seperti itu. Baik, dan kalau saya tidak salah juga ada ide terkait bagaimana 2 juta entrepreneur itu ya, Bang Angga? Ya betul, betul. Ya, makanya artinya kita menciptakan, menggerakkan bagaimana 2 juta pengusaha ini lahir untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Oke, saya ke Bang Peter. Bang Peter, kalau dari TPN sendiri ada angka 17 juta yang kita semua tahu ya. Kemarin saya juga berbincang bagaimana kalau kita kaitkan dengan ekonomi dan investasi. Ada hal yang ingin Anda sampaikan? Ya, kalau kita bicara tentang ekonomi dan investasi, ya, yang harus kita ingat, kita itu sekarang tidak punya banyak waktu lagi. Ya. Karena apa yang disebut sebagai bonus demografi, itu dibalik bonus itu ada potensi bencana. Ya. Jadi pengertian bonus demografi adalah berlimpahnya angkatan kerja. Ya, jumlah penduduk muda kita, penduduk produktif kita itu berlimpah. Tetapi apabila mereka tidak mendapatkan pekerjaan, mereka akan menjadi beban. Ya, apa yang kita sebut sebagai bonus itu akan menjadi bencana. Dan oleh karena itu, ya, kita tidak punya banyak waktu. Yang harus kita lakukan adalah percepatan. Makanya tema yang diangkat oleh Ganjar Mahfud adalah percepatan, meningkatkan. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Pertumbuhan ekonomi kita, ya, kita dorong harus lebih dari 7%. Ini bukan masalah realistis atau tidak realistis, tapi ini adalah sebuah keharusan, ya. Dan akan sangat sedih sekali kalau kita mengatakan Indonesia tidak mampu tumbuh di atas 7%. Ya, untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup, kita tidak bisa bersandar pada pertumbuhan ekonomi 5%. Kita harus tumbuh di atas itu, ya. Hitung-hitungannya, dan itu hitungannya sama yang dilakukan oleh Bappenas, demikian juga ya, Bappenas menghitung pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk bisa menjadi keluar dari middle income trap, bisa memanfaatkan bonus demografi, pertumbuhan ekonomi kita minimal 7%. Bahkan beberapa penelitian yang kami lakukan di KOR pada waktu itu adalah 8% kita butuhkan. Jadi ini bukan masalah realistis atau tidak realistis, ini adalah sebuah keharusan. Jadi kita harus melakukan mempush pertumbuhan ekonomi kita agar supaya kita bisa memanfaatkan bonus demografi, agar bisa kita menciptakan lapangan kerja yang cukup kepada semua
masyarakat kita, semua angkatan kerja kita. Yang sekarang ini hitung-hitungannya bertambah sekitar 3 sampai 4 juta per tahun. Berarti kita harus menciptakan lapangan kerja ya sekitar 3 sampai 4 juta per tahun. Yang selama ini hanya bisa kita bisa penuhi sekitar 1 sampai 1.250.000. Yang artinya sisanya kita tidak bisa menciptakan lapangan kerja yang mereka harus masuk ke sektor informal. Nah, ini yang harus dilakukan. Makanya Ganjar Mahfud ya itu mencanangkan percepatan menciptakan lapangan kerja sebanyak 17 juta. Ya, itu adalah dengan hitung-hitungan seperti tadi. Kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi. Dan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi itu realistis atau tidak realistisnya bergantung kepada upaya kita. Ya, jadi kita jangan mengatakan, oh ini tidak realistis. Ya kenapa tidak realistis? Dengan semua potensi yang kita miliki. Siapa yang mengatakan tidak mampu untuk mengejar pertumbuhan di atas? Baik, kita dapat poinnya Bang Peter. Yang menentukan realistis atau tidak realistisnya adalah program kita sendiri. Baik, Bang Peter. Sekarang saya ke Pak Susilo. Pak Susilo, kalau kita bicara tadi ekonomi, investasi, lapangan kerja, apa yang harus dipahami oleh para capres dan cawapres ini tadi untuk menguatkan sektor yang kita bahas hari ini? Kalau dari Anda? Ya, selamat sore Mas Juno. Ya. Sependek dari dokumen visi misi ketiga capres paslon, saya gembira karena memang ketiganya sepakat bahwa investasi menjadi salah satu pilihan motor penggerak ekonomi. Baik. Nah, memang kalau kita tulis lebih jauh, memang cara dan modelnya bisa beda-beda. Kalau Pak Peter dan kawan-kawan tadi, saya juga menggunakan skenario optimis. Karena di dalam ekonomi, kita memprediksi ke depan, variabel apapun, kita punya 3 pilihan setidaknya. Optimis, moderat, dan pesimis. Mungkin paslon 1 tadi menggunakan moderat, boleh-boleh saja. Karena toh nanti semua tergantung pada asumsi yang digunakan. Baik. Ya. Selama asumsi nanti terpenuhi, ya nanti bisa, bukannya tidak mungkin. Nah, dengan investasi yang nanti bisa digerakkan, tadi baik asing maupun swasta, sebenarnya PR klasik kita, saya kira ketiga paslon juga paham, bahwa masalah realisasi investasi. Jadi persetujuan investasi masih terjadi gap yang sangat besar dengan realisasi. Data terakhir dari BKPM misalnya sampai dengan pertengahan tahun ini realisasi itu sekitar 50%, 53% itu tertinggi, angka tertinggi. Jadi bahwa persetujuan banyak masuk, tapi realisasinya yang perlu didorong. Nah, mohon izin Pak Peter, saya menggunakan istilah pasangan Anda, sacet dasesi nampaknya. Maaf, ini istilah kami di Jawa itu sudah umum, kebetulan pakai saja. Bukannya saya mendukung Pak Peter. Tidak dilarang kok mendukung Mas. Itu ya. Jadi kita harus cepatlah, istilahnya ada percepatan, melanjutkan apapun, perubahan apapun, bahwa kebijakan investasi harus ada percepatan perubahan atau melanjutkan yang kemudian menjadi realisasi investasi bisa cepat agar nanti bisa tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan cepat. Itu dulu Mas Dino. Ya, plus juga Pak Susilo, kita tahu angkanya luar biasa untuk tahun depannya di 1.650 ini naik ya Pak Susilo ya? Ya, itu angka-angka persetujuannya. Realisasinya nanti kita cek. Nah, kalau separuhnya aja sudah bagus karena angka terakhir dari BKPM kan hanya sekitar 5-3% ya. Baik, separuhnya saja sebenarnya Pak Susilo sudah bagus ya. Boleh saya tambahkan Mas Susilo? Silakan Pak Peter. Jadi di BKPM itu memang ada data persetujuan dan data realisasi. Yang sayangnya sekarang ini tidak pernah dipublish lagi. Kalau kita melihat datanya, memang itu realisasi investasi kita selalu di bawah 50% dari persetujuan, selalu. Ya, nah mungkin saya menambahkan yang lebih perlu lagi diperbaiki adalah selain dari persetujuan ke realisasi, yang kedua yang harus menjadi fokus dari perbaikan adalah bagaimana dari realisasi itu bisa menjadi tambahan output. Sistem ekonomi kita yang sekarang ini ICOR-nya sangat tinggi. Yang artinya kalaupun realisasi tadi bisa mencapai sepenuhnya, tetapi dengan ICOR yang tinggi itu tidak akan menciptakan tambahan output yang cukup. Karena ICOR kita, kalau kita bandingkan dengan negara-negara peer, ya, dengan Malaysia, Thailand,
itu terlalu tinggi ya. I-Core kita sekarang ini 6,2 untuk tahun 2022 ya. Sementara I-Core-nya Thailand, Malaysia, Filipina itu di kisaran 4. Jadi kalau kita pun bisa merealisasikan investasi kita cukup tinggi dengan I-Core yang begitu besar, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi menjadi minimal. Jadi ini ingin saya tambahkan kenapa? Makanya saya sebutkan pertumbuhan ekonomi itu bukan masalah realistis atau tidak realistis, bergantung kepada upaya kita. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya, memperbaiki semua penyakit, menyembuhkan penyakit ekonomi kita, memang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu menjadi mimpi. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu, memperbaiki, mengobati semua penyakit-penyakit ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bukan sesuatu yang mustahil untuk kita raih. Baik, Bang Peter. Saya ke Bang Hidayat. Bang, kalau tadi realistis, Anda menyebutkan itu juga di awal dan akhirnya kita juga mengarah ke sini bagaimana ekonomi dan investasi. Sekarang poinnya adalah realisasi. Ini kan PR nih, bagaimana pemerintah, kata Pak Susilo tadi, setengahnya saja udah bagus. Tapi dalam kenyataannya kadang tidak nyampe setengah. Ya, kemarin syukur-syukur di atas 50%. Nah, kalau Amin sendiri melihat realisasi ini seperti apa? Realisasi investasi. Terutama kita lihat dari 2015 sampai sekarang ini, memang investasi kelihatan banyak. Tetapi apakah itu memberikan kesejahteraan buat masyarakat? Apakah itu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Maka tadi Pak Peter sendiri yang sudah mengatakan bahwa I-Core Indonesia tinggi. Artinya apa? Incremental capital, setiap penambahan investasi ke Indonesia, ternyata sumbangsinya kepada pertumbuhan ekonomi itu rendah. Nah, berarti ada yang salah. Nah, menurut Amin, yang salah yang pertama adalah kita tidak melibatkan masyarakat dalam investasi itu. Contoh misalkan di daerah-daerah yang investasi hilirisasinya tinggi, di Sulawesi misalkan, kita menyaksikan angka kemiskinan juga tinggi. Loh, ini bagaimana ceritanya? Investasi diberikan ke daerah itu, malah kesejahteraan dan kemiskinan negara itu malah menurun. Nah, ini yang kemudian diperbaiki. Bagaimana caranya? Berarti insentif-insentif yang diberikan, yang diobrol saat ini, itu perlu dievaluasi. Ya, kalau misalnya kita bicara ada undang-undang Omnibus Law misalkan, itu kita bisa lihat kan, royalti tambang 0%. Jadi investasi yang besar itu ternyata sumbangsinya kepada pendapatan negara sangat rendah. Dan itu persoalan, itu kemudian realisasi berbanding terbalik dengan hasil semakin tadi. Banyak yang masuk, negara tidak mendapatkan apa-apa, masyarakat tidak sejahtera. Itu yang mau kita perbaiki, saya kira. Perubahan itu yang kita ingin. Bang Angga, silakan. Ya, pertama kita harus membuat pertumbuhan yang berkualitas ya. Jadi kalau kita lihat dari data investasi yang masuk, kan tadi saya sudah sampaikan, ini kita harus apresiasi karena realisasi investasi ini bukan hanya terjadi di Pulau Jawa yang selama ini sekian lama, dari zaman Orde Baru ini bertumpu di Jawa, ini sudah keluar Jawa. Sudah hampir 54% dari data Kementerian Investasi. Nah, yang ini juga saya jelaskan tadi, soal realisasi investasi. Ini dari tahun ke tahun makin meningkat. Di tahun ini sekitar 1.400 triliun, lalu di tahun depan dinaikkan 1.650 T. Jadi ini harus kita klarifikasi supaya tidak dispute nih, Bang. Jadi realisasi investasi itu terrealisasi sesuai target gitu loh, terachieve. Jadi bukan realisasi itu 53%. Ini mungkin ada persepsi yang keliru. Jadi realisasi dari tahun ke tahun ini yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Bappenas dan itu dieksekusi oleh Kementerian Investasi, ini terachieve angka-angka tersebut. Nah, tinggal pertanyaannya apakah realisasi investasi tersebut itu mampu membentuk suatu investasi yang berkualitas sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan. Saya rasa PR-nya di situ. Nah, saya lihat sudah banyak terobosan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu misalnya kemitraan melalui program kemitraan UMKM dengan pengusaha besar dan kolaborasi. Nah, ini saya rasa di kita, di Prabowo Gibran, ini akan kita lanjutkan dan kita perbaiki, lalu kita akselerasi sehingga bisa sesuai dengan target-target yang kita inginkan. Ya, pertumbuhan kalau kita mau mengachieve Indonesia emas, ya memang harus di atas 77% sehingga tingkat pendapatan kita bisa masuk ke pendapatan yang menengah seperti itu. Saya kembali ke Pak Susilo dengan tadi bahwa kita bicara memang realisasinya seperti itu, namun kadang berbanding terbalik dengan yang ada di lapangan. Lalu apa yang harus diperhatikan para capres cawapres ini, Pak, ketika bicara tidak hanya realisasi, ada hal lain dari itu, Pak Susilo, mungkin yang harus di highlight? Ya, saya kira
sebelum realisasi investasi, PR dari ketiga calon presiden nanti jika terpilih adalah berkaitan dengan bagaimana percepatan izin investasi. Ini menjadi masalah. Jadi pengalaman kami di Jogja yang provinsi kecil ini aja, keluhan dari rekan-rekan dari pengusaha masih terjadi terkait dengan perizinan investasi. Mereka itu prinsipnya kan sebenarnya biaya berapapun oke, asal kepastian izin itu juga ada waktu, ya juga pasti. Yang kedua, memang isu makro yang lama, bagaimana pemerataan realisasi. Tadi juga ditanyakan bagaimana dampak realisasi dari investasi tadi. Yang selama ini yang terbukti secara empiris bahwa investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ya di Indonesia. Investment led growth. Tetapi kemudian pertanyaan bagaimana dengan dampak pada pengurangan kemiskinan, pengangguran dan sebagainya memang harus didorong lebih kuat oleh ketiga calon presiden. Begitu. Terima kasih, Mas. Oke, saya kembali ke Bang Hidayat. Bang Hidayat, bahwa kita bicara tadi realisasinya seperti itu, masing-masing punya targetnya dan juga argumennya. Nah, kalau di luar itu, Bang, kita bicara ekonomi ini juga kaitannya dengan pengangguran, ya, dan juga lapangan kerja. Ada hal lain yang mungkin Amin ingin sampaikan terkait lapangan kerja dan pengangguran ini? Pengangguran, kita melihat 78% mereka yang menganggur itu adalah lulusan SD dan SMP. Dan mereka ini menganggur karena skill mereka tidak terpenuhi di dunia kerja dan juga lapangan pekerjaan tidak tersedia. Nah, Amin berencana memberikan satu lapangan pekerjaan yang sesuai, tetapi keterampilan penduduk kita juga perlu di-upgrade. Oleh karena itulah pendidikan vokasi. Tentunya mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, tetapi masih SMP, kan harus kita berikan dia skill. Nah, skill inilah yang akan membantu kerja yang pengangguran ini masuk ke lapangan pekerjaan karena mereka skillnya kemudian terupgrade. Nah, saya kira ini yang perlu. Yang kedua adalah kita juga memikirkan generasi milenial. Anak muda banyak juga yang menganggur. Mereka yang tadinya bekerja di startup sekarang kebanyakan runtuh. Nah, itu yang kemudian kita perbaiki. Apa yang salah dari situ? Yang salah adalah karena anak muda ini tidak diberikan satu fasilitas pembiayaan. Bayangkan kalau pembiayaan perbankan kita, mereka baru lulus, mereka aplikasi ke bank, mereka nggak bisa kalau nggak ada jaminan orang tua. Padahal tidak semua mereka keluarga kaya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, ini harus ada satu skema supaya entrepreneur muda kita itu bisa dapat pembiayaan dari bank formal bank. Nah, itu yang kemudian bagaimana kita ada relaksasi ya kepada kelompok UMKM, pengusaha muda, para petani yang selama ini di luar dari skema perbankan atau skema pembiayaan formal, mereka bisa masuk dan pada akhirnya mereka juga bisa menjadi entrepreneur yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi mereka sendiri. Nah, saya kira itu solusi dari Amin. Saya ke Bang Peter. Bang Peter, kalau kita bicara ekonomi, peningkatan ekonomi tidak hanya semata pada investasi, tapi ada juga terkait bagaimana item SDM di sini. Dan ini erat kaitannya, Bang Peter, dengan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kualitas SDM dengan pengangguran itu adalah dua hal yang sangat terkait erat. Ya, kalau kita mau bicara tentang mengatasi pengangguran, ya, dan ini seperti yang sudah dicanangkan oleh tim Ganjar dan Mahfud, itu menciptakan 17 juta lapangan kerja. Ya, itu dalam angka untuk mengurangi pengangguran. Dan itu hanya bisa dilakukan dari dua sisi, yaitu dari sisi supply dan dari sisi demand. Ya. Dari sisi demand artinya tim Ganjar dan Mahfud itu berupaya untuk menciptakan lapangan kerja melalui mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, mendorong industrialisasi. Karena tidak mungkin kita melakukan penciptaan lapangan kerja tanpa mendorong industrialisasi. Tetapi di sisi lain yang harus dilakukan juga adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas SDM. Dan inilah aspek manusia yang harus diperbaiki. Yang dilakukan oleh yang ada di dalam visi misinya Ganjar Mahfud adalah bagaimana kita salah satu pilar utama dari visi misinya Ganjar Mahfud adalah memperbaiki sisi SDM. Ya, termasuknya di dalamnya adalah misalnya program satu keluarga satu sarjana, ya, program
satu desa, satu dokter, ya, satu puskesmas. Dan itu adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas SDM. Termasuk juga kita meningkatkan pelatihan-pelatihan ya untuk memperbaiki kualitas SDM kita. Jadi yang dilakukan akan kita lakukan ya untuk kita memperbaiki, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran adalah kita memperbaiki dari dua sisi. Baik itu dari sisi demand-nya, memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi, ya, melakukan pembangunan investasi. Dari sisi lain kita memperbaiki kualitas SDM. Baik, Bang Peter. Bang Angga, silakan tambahan. Ya, tentunya kalau kita bandingkan ya, kita kan harus ada pembanding Mas Juno ya. Kalau saya pada waktu 15 tahun yang lalu memulai bisnis, dengan sekarang ini pemerintah ini sudah banyak memberikan kemudahan. Pertama dari sisi awal di hulunya itu, dari mulai perizinan berusaha. Ini udah sangat mudah. Kita pengusaha ini sekarang sangat mudah. Udah cukup ada nomor induk berusaha, NIB. Nah, di sisi lain dari sisi pendanaan, kita didukung oleh fasilitas KUR, kredit usaha rakyat ya, KUR. Yang kalau 15 tahun lalu saat saya memulai usaha itu nggak ada. Hal itu kemudahan, tidak perlu ada jaminan perbankan dan lain sebagainya. Hanya memang value-nya itu perlu ditingkatkan. Artinya bukan hanya kepada subsistem ekonomi yang mikro, tapi lebih kepada itu kita harus meningkat kepada supply chain industrinya. Jadi harus ada dukungan tadi, fasilitas pembiayaan kepada kredit-kredit yang lebih besar lagi, sehingga anak-anak muda ini mampu masuk ke dalam suatu subsistem industri yang ada. Jadi usahanya bisa meningkat, yang tadinya mikro jadi menengah, jadi besar. Ini saya rasa hal ini yang akan tim Prabowo Gibran akselerasi dengan kredit startup itu. Nah, ini saya rasa yang kita punya suatu program yang sangat konkret dan memang itu genuine daripada Prabowo Gibran, karena juga Mas Gibran ini kan latar belakang adalah seorang pengusaha UMKM seperti itu. Oke, saya ke Pak Susilo. Pak, ini segmen kita sudah hampir habis. Silakan tanggapan Anda untuk 1, 2, 3 apa yang ingin Anda sampaikan, singkat saja Pak Susilo. Ya, jadi saya senang sekali lagi ketika Jubir mewakili paslon ini sepakat bahwa variabel investasi penting, bahwa kebijakan di bidang investasi ada perubahan dengan cara apapun, karena ketiganya percaya bahwa investasi salah satu motor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi nanti bisa terciptakan lapangan kerja baik di sektor formal ataupun informal. Kita tunggu saja siapapun pemenangnya nanti merealisasikannya. Terima kasih. Oke, baik, kita doakan sukses untuk Amin, Satset, dan juga Gemoy ya Pak. Terima kasih sudah hadir Bang Hidayat. Terima kasih, salam perubahan. Bang Angga juga dan Bang Peter secara virtual. Sehat-sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.